Scene awal diperlihatkan MC kita di anime ini bernama Basara. Dia merupakan siswa SMA kelas 1 di Akademi Hijirigesaka. Tampaknya Basara sedang nongki bareng bokapnya di kafe. Tujuan si bokap ini mengajak Basara makan di luar, hendak memperkenalkan kedua gadis yang akan menjadi saudara tirinya. Tidak sengaja Basara masuk ke toilet dan bertemu dengan Mio, salah satu saudari tirinya. Kejadiannya tidak terduga, itu membuat Mio mengkesal melihat Basara. Setelah itu bokap resmi mengenalkan Basara pada Mio dan Maria. Mio ini adalah putri iblis dan pewaris mantan Raja Iblis Wilbert, serta keponakan dari pemimpin fraksi moderat saat ini bernama Ramsus. Dia tumbuh dalam perawatan beberapa pengikut Wilbert yang tidak mengetahui mengenai warisannya. Sementara Maria adalah gadis succubus dan merupakan pengikut serta Mio. Maria mencintai Mio seperti saudara perempuannya dan bersedia memberikan nyawanya sendiri untuk melindungi Mio. Namun sesuai dengan sifat succubusnya, Maria suka menggoda dan menipu Basara kapanpun dia bisa. Tetapi Maria benar-benar menyukainya dan menganggap Basara sebagai kakak laki-lakinya. Meskipun dadakan, Basara menyambut baik kedua saudara perempuan di rumahnya. Entah apa maksud sang bokap hingga mengadopsi kedua gadis sebagai adiknya. Setibanya di rumah, bokap mengambil gambar untuk foto keluarga baru mereka. Keadaan canggung itu membuat Basara senang. Kemudian Mio mengajak Basara belanja untuk menyiapkan makan malam. Selesai belanja, Basara pergi mengambil sepeda. Sedangkan Mio menunggu Basara di pinggir jalan. Mendadak muncullah geng berandalan menggoda Mio. Si gadis galak memberikan perlawanan pada kumpulan cecenguk itu. Tidak lama setelahnya, muncullah Basara yang menghajar geng berandalan hingga mereka kapok. Lalu Basara dan Mio lari secepat mungkin menggunakan sepeda. Lantas Basara dan Mio berhenti sejenak sembari mengobrol. Perlakuan Basara ketika menyelamatkan Mio ini membuatnya terharu. Mio baru mengakui kalau Basara merupakan sosok kakak yang baik. Meskipun Basara terlihat mesum di awal pertemuan mereka, alhasil keduanya mulai akrab sebagai keluarga. Lalu Basara mengajak Mio segera pulang ke rumah. Sampainya di rumah, bokap mengatakan akan pergi melakukan perjalanan dinas. Sementara Basara diminta untuk menjaga kedua adiknya di rumah dengan baik. Setelah bokap pergi, Basara mengajak Mio dan Maria makan bersama. Yang anehnya lagi kedua gadis ini malah bersikap sangat cuek. Basara mengira Mio dan Maria canggung bersamanya saat tidak ada kehadiran sang bokap. Suasana tegang itu membuat Basara bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Mendadak Maria memakai kostum berbeda dan mencoba untuk menyerangnya. Ternyata benar, Maria adalah pengguna sihir yang berasal dari kerajaan iblis. Maria hendak menyihir Basara agar menyerahkan rumah tersebut kepada mereka. Namun Basara tidak terima dan melakukan perlawanan. Maria menjelaskan bahwasanya Mio ini adalah putri dari Raja Iblis Wilbert yang akan meneruskan singgasana. Mereka sedang mencari tempat untuk membangun base camp Raja Iblis kembali. Siapa sangka sihir Maria tidak mempan sama sekali pada Basara. Sebab sebenarnya Basara adalah sosok pahlawan yang memberantas bangsa iblis. Alhasil Mio dan Maria kalah telak melawan Basara. Lalu mereka diusir keluar oleh sang MC. Sebenarnya Basara sangat kecewa karena Mio dan Maria menipu dirinya. Segera Basara menghubungi si bokap menanyakan apa yang terjadi dengan kedua gadis itu. Lalu bokap menjelaskan kalau Mio adalah anak dari Raja Iblis baik hati bernama Wilbert. Semenjak kematian Wilbert, sang Raja Iblis Leonhard menginginkan kekuatan yang ada di tubuh Mio. Hanya saja kekuatan Mio ini belum sepenuhnya bangkit karena dia belum terlatih.
Maka dari itu, bokap sedang memantau perkembangan mereka dan membiarkan keduanya tinggal bersama Basara. Bokap berharap Basara bisa membantu Mio membangkitkan kekuatan dari Raja Iblis. Setelah mendengar kisah dari bokapnya, sekarang Basara mengerti apa yang harus diperbuat. Basara pun langsung mencari Mio dan Maria di lingkungan sekitar. Kemudian Basara melihat Mio yang jatuh dari ketinggian dan segera menangkapnya. Lantas Basara menggunakan pedang pahlawan memberantas klien iblis yang melukai Mio dan Maria. Setelah pertarungan usai, Basara mengajak kedua gadis pulang ke rumahnya. Mio dan Maria bertanya mengapa Basara melakukan hal itu. Lantas Basara menunjukkan foto keluarga mereka. Ia meminta keluarganya untuk ikut pulang ke rumah. Kemudian Mio dan Maria kembali ke rumah dan tinggal bersama Basara. Lalu Mio berendam di air panas untuk merilekskan pikirannya. Mio heran mengapa Basara sangat baik kepada mereka. Sementara Basara dan Maria ngobrol bareng di dapur. Maria tidak menduga Basara mau menerima kehadiran mereka di rumahnya. Padahal Basara tahu kalau Mio merupakan keturunan Raja Iblis. Lantas Basara mengatakan dia sama seperti bokapnya, melindungi apa yang seharusnya dilindungi. Ditambah lagi, mereka telah menjadi keluarga sekarang ini. Ketulusan Basara dan Pak Jin membuat Mio serta Maria terharu. Setelah selesai mandi, Mio merenung di kamarnya. Mio memandangi foto keluarganya yang telah retak. Tidak lama, Maria datang menghampiri si cantik. Maria memberikan foto baru pada Mio. Mulai sekarang, Basara dan Pak Jin adalah keluarga mereka. Kemudian Maria meminta agar Mio menerima kebaikan Basara, sebab mereka sangat membutuhkan dukungan orang kuat seperti Basara. Selanjutnya Maria mengajak Mio dan Basara melakukan kontrak antara tuan dan pelayan. Hal itu dilakukan agar jiwa Basara dan Mio saling berdekatan. Meskipun keberatan, Basara mengikuti permainan yang dilakukan oleh Maria. Di bawah sinar gerhana bulan, Maria akan memimpin ritual sihir pada keduanya. Lalu Maria memulai ritual. Yang anehnya cuy, sebuah tanda di tangan Basara tiba-tiba menyala. Lantas Basara menanyakan tanda itu pada Maria. Sontak saja Maria dan Mio auto shock melihatnya. Bagaimana mungkin Basara yang menjadi tuannya sementara Mio jadi pelayannya? Padahal seharusnya Basara yang menjadi budak dan Mio yang harus dilayaninya. Kemudian Mio mengamuk janda pada Maria. Hal itu terjadi di luar rencana mereka. Setelah itu sihir pun aktif. Terdapat tanda di leher Mio. Sehingga Mio si penerus Raja Iblis menjadi pelayan sang pahlawan. Hanya saja Mio menolak fakta tersebut. Hingga kutukan mendadak aktif. Dikarenakan Maria adalah seorang succubus, maka sihir yang diaktifkan mengarah ke negatif. Dengan seketika tubuh Mio merasakan sakit yang di luar nurul. Lantas Maria meminta Basara sebagai tuan dari Mio untuk menghentikan kutukan. Hanya saja caranya dengan sesuatu hal yang tidak wajar. Mau tidak mau Basara harus melakukannya agar Mio lepas dari kutukan. Setelah mengikat kontrak, Mio segera menghajar Maria. Sebab Maria memiliki ide gila membuat pamornya sebagai Raja Iblis auto tercoreng. Esok harinya, Maria mengantarkan Mio dan Basara ke sekolah. Tugas Maria menjaga Mio dari kejauhan selama berada di sekolah. Mio berpesan pada Basara agar tidak akrab dengannya ketika berpapasan di lingkungan sekolah. Siapa sangka, Basara malah satu kelas dengan Mio. Lantas Basara tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Kemudian Pak Guru meminta Yuki, si ketua kelas, mengajak Basara keliling sekolah. Karena Basara anak pindahan baru yang belum mengenal sekolah mereka. Ketika jam istirahat, Yuki tiba-tiba memeluk Basara di depan kelas. Sontak saja para siswa auto terkejut.
Begitu pula Mio. Dia memarahi Basara dan Yuki karena melakukan hal yang tidak senonoh. Lalu Yuki menjelaskan kalau dia adalah teman masa kecil Basara. Yuki adalah anggota suku pahlawan dan teman masa kecil Basara. Dia adalah orang yang agak tenang dan serius. Yuki hanya menunjukkan sisi kasih sayang kepada Basara karena dia telah naksir padanya sejak mereka masih anak-anak. Yuki menganggap Basara ini sebagai hal yang paling penting dalam hidupnya, meskipun menyatakan bahwa dia memperhatikan kedekatan Mio dan Basara. Tidak tinggal diam, Mio malah membongkar rahasia dia dan Basara tinggal serumah. Alhasil satu kelas geger karena Basara diperebutkan oleh kedua gadis. Setelah itu Mio nampak cuek pada Basara di kelas. Kemudian Takigawa mengajak Basara makan siang dengannya. Takigawa menawarkan diri menjadi teman pertama Basara saat di sekolah. Lalu kedua pria pergi menyusup ke loteng sekolah. Takigawa menginfokan kalau Mio dan Yuki dijuluki sebagai ratu di sekolah mereka. Wajar saja kalau Basara dimusuhi oleh para pria yang mengidolakan kedua putri. Sepulang sekolah, Basara jalan bareng Mio. Tidak lama Maria datang menyapa. Maria menyarankan agar Basara tidak membuat Mio kesal. Kalau tidak kejadian semalam akan terjadi lagi. Ketika Basara hendak menjelaskan siapa Yuki, tiba-tiba Seeneng nongol. Lalu Yuki mengajak Basara bicara berdua saja. Setibanya di kafe, Yuki to the point meminta Basara menjauhi Mio. Sontak saja Basara mengheran ada apa dengan Yuki. Lantas Basara mengatakan akan melindungi Mio dari para iblis yang mengincarnya. Mana mungkin Basara meninggalkan saudaranya di saat dalam bahaya. Tanpa Basara sadari, Mio dan Maria sedang menguping pembicaraan. Mendengar ketulusan Basara membuat hati Mio luluh. Lalu Maria meminta Mio agar bersikap baik kepada Basara. Bagaimanapun juga, mereka sangat membutuhkan Basara. Kemudian Mio memutuskan pulang ke rumah bersama Maria. Nampaknya Mio sudah mulai care dengan Basara, hingga dia pun mencemas kalau Basara pergi kencan dengan Yuki. Ditambah lagi cuy, Mio baru mengetahui kalau Yuki ini adalah pahlawan yang sama seperti Basara. Setelah pembicaraan selesai, Basara pun membeli cake di toko kue. Basara berharap agar Mio ini tidak marah lagi kepadanya. Melihat perhatian Basara pada Mio membuat Yuki bersedih. Lantas Yuki mengatakan pada Basara dia tidak akan segan-segan melawan Mio demi membela pihak pahlawan. Mendadak muncullah iblis di dekat mereka. Segera Yuki membantai iblis hingga KO. Setelah itu Basara pulang ke rumah sembari membawa kue. Setibanya di rumah mulailah ide gila Maria. Mereka mengatakan akan mandi bersama Basara. Karena takut kutukan muncul, Basara pasrah mengikuti permainan kedua adiknya. Singkat cerita, Basara pingsan hingga mimisan. Lalu Maria merawat Basara dan membawanya tidur di kamar. Saat bangun dari tidur, Basara mencari keberadaan Mio. Maria mengatakan Mio telah istirahat di kamarnya. Kemudian Basara mengatakan kalau dia ingin berbicara serius pada Maria. Esok harinya nampak Basara selalu mengantuk di kelas. Lantas Mio jadi mengkesal karena tidak tahu apa yang sedang dilakukan Basara sebenarnya. Mio curiga kalau Basara dan Maria melakukan hal yang tidak-tidak. Tidak lama kemudian Takigawa menghampiri Basara dan mengajaknya mengobrol. Lalu Takigawa menyampaikan pesan Pak Guru pada Basara dan Yuki. Bahwasanya kedua insan dipanggil Pak Guru ke ruangan. Sontak saja Mio auto cemburu, mengira Basara dan Yuki akan berkencan. Otomatis si kutukan datang lagi menghampiri Mio. Melihat keadaan Mio dalam keadaan genting, segera Basara membawanya ke ruang UKS. Di sana Basara bertemu dengan Bu Hasegawa. Dia nampak tegas dan baik hati.
Uasegawa memberikan saran pada Basara agar dia memilih sekutu yang tepat untuk berada di pihaknya. Uasegawa sadar akan hal-hal supranatural yang terjadi di sekitar siswa dan cenderung memberikan nasihat kepadanya. Uasegawa sangat bijaksana dan juga penuh dengan perhatian. Meskipun Basara tidak mengerti ucapan Uasegawa, Basara memilih mendengarkan saja. Setelah itu Uasegawa dipanggil ke ruangan guru. Lantas Basara bertugas merawat Mio sampai kutukannya itu hilang. Lalu Basara meminta Takigawa menggantikannya untuk menemani Yuki melakukan tugas dari Pak Guru. Setelah itu Basara mengabari Maria mengenai keadaan Mio saat ini. Maria belum bisa datang karena sedang sibuk mengalahkan pihak iblis. Ketika Basara membeli minuman di vending machine, Takigawa datang menyapa. Takigawa menanyakan di mana keberadaan Yuki. Sebab Yuki mengatakan dia akan menjenguk Mio di UKS. Mendadak muncullah para iblis. Segera Basara menghajar mereka hingga KO. Lalu Basara menuju ruang UKS, namun tidak menemukan keberadaan Mio. Alhasil Basara segera mencari Mio ke sekeliling sekolah. Sementara Mio dan Yuki telah berada di loteng. Yuki meminta Mio agar pergi menjauhi Basara, sebab Mio tidak tahu sama sekali mengenai masa lalu Basara. 5 tahun lalu, Basara mengorbankan teman-temannya demi menyelamatkan Yuki. Alhasil karena insiden itulah Basara dan Pak Jin pergi menjauh dari desa. Sekarang ini Basara masih trauma menggunakan pedangnya. Namun Mio memaksa Basara mengangkat pedang demi melindungi dirinya. Sikap egois Mio membuat Yuki muak. Tidak lama kemudian Basara datang melerai pertengkaran keduanya. Bagi Basara, melindungi Mio adalah prioritas utamanya. Kemudian tamu tidak diundang pun datang. Dia adalah pria bertopeng utusan Raja Iblis Leonhard. Pria bertopeng ini membuka rahasia Basara dan Maria pada Mio. Selama ini setiap malam Basara dan Maria melawan para iblis lemah yang selalu muncul karena kekuatannya yang berasal dari Mio. Mengetahui pengorbanan Maria dan Basara membuat Mio bersedih. Sebab Mio sempat berpikir yang tidak-tidak pada keduanya. Mio mulai merasa insecure dan tidak percaya diri. Ditambah lagi pria bertopeng mengatakan, gara-gara Mio, Basara terluka. Segera pria bertopeng mengutus iblis untuk mengambil kekuatan Mio. Lantas Basara melindungi Mio dan menghadang serangan iblis hanya dengan tubuhnya yang terluka. Kemudian pria bertopeng meminta Mio menyerahkan dirinya ke iblis, agar tidak ada orang lagi yang dikorbankan oleh Mio. Tidak terima Basara diserang, Yuki segera membalas si pria bertopeng. Kekuatan Yuki yang dahsyat membuat pria bertopeng pergi. Lalu Mio membawa Basara pulang ke rumah untuk dirawat. Maria menjaga Basara hingga dia sadarkan diri. Sementara Mio memilih melawan pria bertopeng sendirian di hutan. Setelah sadar, Basara mencari keberadaan Mio. Sepintas Basara teringat kejadian di masa lalu. Kala itu pedang iblis menyerang desa. Hampir saja Yuki terluka karena serangan pedang iblis. Lantas Basara menolong Yuki dan mengalahkan pedang iblis. Padahal pada saat itu usia Basara masih sangatlah kecil. Kembali ke masa sekarang, Basara dan Maria sadar kalau Mio pergi meninggalkan rumah. Basara meminta agar Maria menenangkan dirinya, karena mereka pasti akan menyelamatkan Mio. Sementara di hutan, Mio sedang bertarung dengan pria bertopeng. Kekuatan Mio tidak sebanding dengan pelayan iblis sepertinya. Lalu Mio kalah dan tangannya diikat. Ketika Mio hendak pergi ke alam iblis, Yuki nongol menyelamatkan Mio. Yuki melakukan hal itu karena melihat pengorbanan Mio demi melindungi Basara. Maka dari itulah Yuki memutuskan membantu Mio mengalahkan pihak kegelapan.
Kekuatan Yuki yang OP mampu membuat si pria bertopeng amat kewalahan. Namun si pria bertopeng tidak kehabisan jurus. Dengan serangan barunya, ia mampu melukai Yuki yang merupakan pahlawan tangguh wanita. Si licik pria bertopeng menyerang berulang kali agar Yuki tidak bisa melawan. Tidak lama datanglah Basara yang membantu Yuki. Basara menggunakan jurus pelenyap membuat seorang pria bertopeng tidak berkutik. Basara masih teringat kalau kehadirannya ditakuti oleh para warga. Sebab Basara memiliki kekuatan yang mampu melenyapkan apapun. Asalkan Basara menyentuhnya, maka dengan seketika musuh lenyap begitu saja. Lantas pria bertopeng menarik ucapannya kembali. Saat ini baginya Basaralah orang yang menghalangi jalannya. Alhasil pertempuran sengit tidak terelakkan lagi. Dengan segenap kekuatannya, Basara menangkis serangan pria bertopeng. Basara dan Maria menggabungkan serangan dan berhasil membuat si pria bertopeng musnah. Setelah itu Maria auto memeluk Mio karena mengkhawatirkannya. Basara mengatakan kalau mereka sudah aman sekarang. Sialnya si iblis malah menusuk Basara dari belakang hingga terluka. Melihat sang pujaan hati tersakiti, membuat murka Mio tidak terkendali. Lingkungan sekitar Mio hancur dalam seketika bersama musnahnya sang iblis. Begitu pula Yuki dan Maria yang mengalami cedera. Kemudian Basara meminta agar Yuki tenang dan bisa mengendalikan kekuatan Raja Iblis Wilbur. Namun sayang, Mio tidak tahu cara menarik kembali kekuatannya. Lantas Mio berpikiran sempit dan meminta Basara membunuhnya. Sontak saja Basara menolak gagasan Mio. Basara mengatakan akan melindungi Mio, sebab mereka adalah keluarga sekarang. Basara selaku kakak akan menghentikan kekuatan Mio yang tidak terkendali. Dengan teknik wujud penghilang, Basara berhasil merendam kekuatan Mio. Semenjak kejadian itulah, Basara harus dirawat selama seminggu. Mio turut bolos dari sekolah demi merawat Basara. Esok harinya saat di sekolah, Basara pergi ke loteng menemui Takigawa. Secara to the point, Basara mengatakan kalau pria bertopeng ini adalah sosok Takigawa yang sebenarnya. Karena kedoknya telah terbongkar, Takigawa hendak melakukan penyerangan. Namun Basara menghentikannya dan mengajak Takigawa membuat kesepakatan. Untuk saat ini, mereka bekerja sama demi membangkitkan kekuatan Mio. Sebagai pengawas, maka tugas Takigawa hanyalah mengawasi Mio dari kejauhan. Kemudian Takigawa menyetujui tawaran Basara. Setelahnya Basara bertanya siapa pembunuh orang tua Mio. Takigawa mengatakan kalau Zolgia adalah orang yang melenyapkan orang tua Mio. Mendadak Mio datang ke loteng mengajak Basara makan bersama. Begitu pula Yuki yang ingin makan bento bareng Basara. Alhasil ketiga hero memperebutkan makan bareng Basara hingga membuatnya pusing 7 keliling. Kali ini Basara dipusingkan dengan koleksi haremnya. Dari bangun tidur hingga sampai pergi ke sekolah, nampak ketiga wanita berjuang merebut hari Basara. Setelah itu Basara bertemu dengan Takigawa di resto. Mereka makan bareng sambil mengobrol. Basara sengaja mentraktir Takigawa daging karena mereka telah bekerja sama. Lalu Takigawa bertanya apakah benar Basara anak dari Pak Jin. Lantas Basara mengatakan apakah bokapnya sangat terkenal di kalangan iblis. Faktanya Raja Iblis Wilbur menarik mundur pasukannya karena kekuatan Pak Jin yang OP. Maka nama Pak Jin terkenal sampai seantero kerajaan iblis. Pak Jin pun mendapatkan julukan si dewa perang karena skill berpedangnya. Kemudian Takigawa mengatakan kemungkinan akan ada pengawas baru yang dikirim pihak dunia iblis. Maka Takigawa tidak akan bisa membantu Basara lagi seperti sebelumnya. Mendadak Bu Hasegawa muncul dan bergabung dengan mereka. Ketiganya menikmati hidangan daging panggang traktiran Basara. Setelah itu Takigawa pulang lebih dulu.
Sedangkan Bosegawa dan Basara masih melanjutkan obrolan. Bosegawa memberikan nasihat kepada Basara. Dia meminta untuk mengetahui apa hal yang benar-benar ingin dilindunginya. Kemudian Basara kembali ke rumah setelah hangout. Lalu mulailah Maria mengeluarkan jurus Succubusnya pada Basara. Lantas Basara mengatakan ketika bulan purnama dia akan membatalkan kontrak tuan dan pelayan agar Mio tidak tersiksa lagi. Namun Maria menolaknya. Fungsi kontrak dibuat untuk melindungi Mio. Dikala Mio dalam bahaya, maka dengan mudah Basara mengetahui keberadaannya. Sudah 10 hari Yuki tidak ada kabar, hingga membuat Basara bersedih. Di sekolah juga Yuki bolos dan sering tidak masuk. Suasana itu membuat Basara dan Mio bersedih. Kemudian saat Basara pulang ke rumah, dia menyadari Yuki sedang masak di dapur. Sontak saja Basara sangat senang dan auto memeluk Yuki. Setelah itu Yuki memberitahukan bahwa para tetua desa mengampuni kesalahan Yuki dan Kurumi. Para tetua mendapatkan telepon dari Pak Jin, sehingga mereka berubah pikiran. Lalu Yuki ditugaskan para tetua untuk mengawasi Mio. Maka Mio akan tinggal bersama Basara dan kawan-kawan di rumah Pak Jin. Status Mio menjadi penjahat kelas S juga telah dihapuskan. Mengetahui Yuki akan tinggal bareng dengan mereka membuat Mio mengkesal. Lalu Maria meminta agar Mio jangan marah-marah. Padahal selama ini Mio sangat khawatir akan keadaan Yuki. Maka dari itulah, Maria meminta agar kedua wanita hidup dengan akur di bawah atap yang sama. Selanjutnya Maria mengatakan pada Yuki kalau Mio dan Basara telah melakukan kontrak tuan dan pelayan. Maka jika Mio dalam bahaya, Basara bisa menemukan keberadaannya. Lalu Maria meminta agar Yuki melakukan kontrak juga. Kebetulan esok malam bulan purnama terjadi. Maka waktu yang baik untuk membuat kontrak. Tanpa pikir panjang, Yuki langsung menyetujui ide dari Maria. Namun Mio menolak karena dia tidak ingin Basara dekat dengan Yuki. Esok harinya saat di sekolah, Basara dikawal ketat oleh Mio dan Yuki. Nampaknya Yuki ini sangat senang karena akan melakukan ritual dengan Basara. Setibanya di kelas, pelajaran olahraga pun dimulai. Para pria mengganti bajunya di kelas. Lalu Takigawa melihat banyak bekas luka di tubuh Basara. Namun Basara tidak berniat menghilangkan bekas luka tersebut. Mendadak Basara melihat kehadiran Maria di sana. Lalu Basara bergegas menyusul Maria. Ternyata kedatangan Maria ini adalah ingin menjelajahi lokasi sekolah. Maria mengajak Basara melakukan ekspedisi. Mereka harus meningkatkan kekuatan Mio. Dengan cara yang tidak biasa, Basara harus menuruti perintah Maria. Sementara Mio dan Yuki saling bersaing untuk bisa merebut hati Basara. Selesai berenang, Mio hendak mengganti baju. Namun Mio dikejutkan dengan kehadiran Basara dan Maria di dalam lokernya. Sontak saja Mio auto menghajar keduanya karena bertindak tidak senonoh. Memikirkan Yuki hendak membuat kontrak dengan Basara membuat Mio auto cemburu. Lantas kutukan Mio kumat lagi, sehingga Basara harus merendamnya. Setelah itu Mio dan Basara kembali ke kelas. Lalu mereka kehilangan jejak Maria. Basara meminta Mio pulang bersama dengan Yuki, sementara Basara akan mencari keberadaan Maria. Tidak lama Basara melihat Maria yang lagi bicara dengan Takigawa. Segera Basara menyusulnya karena takut Takigawa akan menyerang Maria. Namun hal itu tidak terjadi. Setelah bertemu Maria, keduanya pun pulang bareng. Maria bak seorang bocah yang meminta agar Basara menggandeng tangannya. Alhasil kehidupan Basara pun disibukkan oleh ketiga koleksi haremnya itu cuy. Sementara dari layar tancap, si iblis Zulgia dan pelayannya lagi memantau perkembangan Mio. Mereka juga mengetahui kalau Mio telah menjadi pelayan dari Basara. Untuk saat ini, Raja Iblis Leonhard masih memantau keadaan yang belum bertindak. Sedangkan Iblis Zulgia ingin membangkitkan kekuatan Mio dan merebutnya.
Sampai saat itu tiba, maka dia hanya akan melihat perkembangan saja. Kemudian malam harinya, Maria memulai acara pembuatan kontrak antara Basara dan Yuki. Dengan sukarela, Yuki menyatakan kesediaannya menjadi pelayan Basara. Setelah ritual berakhir, Basara resmi memiliki ketiga harem di sisinya. Esok harinya ketika di sekolah, Basara melamun melihat kekompakan Mio dan Yuki. Secara sengaja, Takigawa melempar bola hingga melukai tangan Basara. Lalu Basara pergi ke ruangan UKS untuk mengobati lukanya. Buasegawa merawat tangan Basara yang terluka. Nampaknya Buasegawa sangat misterius bagi Basara. Setiap kali mereka bertemu, Buasegawa selalu memberinya nasihat. Setelah itu Basara pun pergi ke ruang ganti, yang mengganti pakaian olahraga. Kemudian Sasaki datang menghampiri Basara. Sasaki nampak seperti dikendalikan oleh orang lain. Lalu Sasaki mencoba menggoda Basara. Mendadak Yuki dan Mio muncul melihat Basara bersama Sasaki. Sontak saja Mio auto cemburu dan bergegas pergi. Sementara Yuki bersiap menghajar Sasaki dan Aikawa. Nampaknya Mio sangat sedih karena melihat Basara bersama Sasaki. Kemudian Maria datang menenangkan kutukan Mio. Begitu pula utusan Raja Iblis yang membawa pergi Mio dan Maria. Ketika melihat keduanya diculik membuat Basara sangat marah. Sekilas Mio teringat kenangan saat ayah dan ibunya dibunuh Zulgia. Lalu Mio disadarkan oleh Maria bahwasanya dia adalah anak dari Raja Iblis Wilbur. Sedangkan Maria diutus untuk melindungi Mio. Tidak lama kemudian, Mio sadarkan diri dan melihat tubuhnya yang telah diikat. Lantas Zez nongol dan menampakkan dirinya di hadapan Mio. Lalu Mio kesal karena Zez berani mempermainkan teman-teman sekolahnya. Kemudian Zulgia datang menyapa Mio. Melihat Zulgia membuat amarah Mio memuncak. Karena Zulgia adalah orang yang membunuh ibu dan ayahnya. Tiba-tiba Zulgia ingin menggoda Mio. Namun aksinya ini terhenti karena Maria menginfokan Raja Iblis telah menghubunginya. Awalnya Zulgia kesal karena Leonhard telah mengabaikannya kala itu. Leonhard pun menghubungi Zulgia melalui bola kristal, sebab Leonhard kehilangan jejak dari Mio. Namun Zulgia tidak mengakui kalau dirinya lah yang menculik Mio. Leonhard meminta Zulgia pergi menuju istana Raja Iblis, sebab mereka telah menemukan sesuatu untuk diteliti dengan alat canggih Zulgia. Setelah itu Zulgia pergi menuju istana Raja Iblis. Sementara Basara mulai panik dan bingung mencari cara menemukan Mio. Lalu Basara meminta informasi dari Takigawa, namun Takigawa tidak mau berbagi info. Sebab dia telah diperintahkan untuk menggagalkan perjanjian kontrak Basara dan Mio. Basara tidak menyangka Maria mengkhianati Mio. Kemudian Takigawa mengatakan kalau Zulgia mengincar kelemahan Maria. Dia menculik ibu Maria sehingga Maria harus menuruti keinginan Zulgia. Selama ini Zulgia sangat menginginkan Mio menjadi selirnya. Maka dengan cara apapun Zulgia akan menggoda Mio, meskipun melukainya. Jika si pelayan disentuh orang lain, maka kutukan akan menimpa dirinya. Maka Mio akan mati menjalani hari-harinya dengan kutukan dari perjanjian kontrak. Lantas Basara tidak tinggal diam dan memaksa Takigawa buka suara. Soalnya Basara bukanlah tandingan dari Takigawa. Beralih pada Mio, dia kecewa Maria telah menipunya selama ini. Namun wajah penyesalan tidak terpancar dari ekspresi Maria. Lokasi Mio saat ini tidak akan bisa diketahui Basara, sebab kastil Zulgia dilapisi oleh pelindung yang amat kuat. Jadi Basara tidak akan mampu melacak keberadaan. Sementara Lars membuat kesepakatan dengan Zez. Dia meminta Zez memberikan Mio kepadanya. Sebagai imbalan, Zez akan mendapatkan tubuh Basara yang sudah tidak sadarkan diri. Kemudian Zez mengatakan hal itu tidak bisa diputuskan sendiri. Saat ini Zulgia sedang pergi ke istana menemui Paduka Leonhard.
Lantas Lars mengatakan kalau dia akan melaporkan pada Baginda Raja bahwasanya Mio telah disandra di kediaman Zulgia. Maka Zez diminta untuk bekerja sama dengannya. Namun Zez menolak dan memilih setia pada Tuan Zulgia. Dengan sigap, Zez menusuk jantung Lars hingga dia terluka parah. Kemudian Zez membunuh Lars di tempat dan membakar mayatnya. Zez sangat yakin Zulgia akan memenangkan pertarungan melawan raja dan juga musuhnya. Kemudian, Basara dikurung di sebuah kamar dan juga diikat. Maria bertugas mengendalikan Basara dengan kekuatannya. Basara sudah mengetahui masalah yang dihadapi oleh Maria. Lalu Basara berjanji akan membebaskan orang tua Maria dari genggaman Zulgia. Namun Maria menolaknya, sebab kekuatan Zulgia mustahil untuk dikalahkan. Maka Maria memilih mengkhianati Mio dan Basara. Mendadak ukuran tubuh Maria berubah drastis menjadi orang dewasa. Maria berusaha mengendalikan pikiran Basara. Sekilas Basara terperdaya. Lalu Basara melakukan perlawanan. Meskipun nampak dari segi kekuatan Maria sulit ditaklukkan, ternyata sebelumnya Basara sudah mengajak Yuki untuk bekerja sama. Basara akan menemukan di mana Mio disandra, sedangkan Yuki akan menyusulnya. Setelah Basara menancapkan pedangnya ke lantai, maka penggalang milik Zulgia lenyap dalam seketika. Alhasil Yuki bisa masuk ke dalam dengan mudahnya. Yuki segera menghadang Zez dan menantangnya berduel. Zez baru menyadari kalau pelindung Zulgia telah dihancurkan Basara. Terjadilah duel di antara keduanya, membuat pertarungan semakin sengit. Lalu Mio dibebaskan oleh Yuki dan mereka berdua bekerja sama menyerang Zez. Tampaknya Zez mulai terpojok, jadi dia mencoba memprovokasi hubungan Mio dan Basara. Zez mengatakan Basara datang karena menyelamatkan Maria, bukan Mio. Meskipun terluka, Mio tidak mau mendengarkan kata Zez yang menyakiti perasaannya. Mio mendukung keputusan Basara yang ingin menyelamatkan Maria dan ibunya. Maka Mio tidak akan keberatan sama sekali. Lantas Mio mengatakan hubungannya dengan Basara berbeda seperti Zez saat bersama Zulgia. Sontak saja Zez terkejut mendengar kata-kata Mio. Setelah itu keduanya melakukan serangan kombinasi, membuat Zez tidak berdaya. Sementara Basara berhasil membuat Maria takluk kepadanya. Selama ini Basara menganggap Maria dan Mio adalah saudaranya. Maka Basara akan membantu setiap masalah yang dihadapi Maria dan Mio. Meskipun Maria terkenal kekanak-kanakan dan polos karena sifat succubusnya, dia agak jahat dan suka mengerjai Basara dan yang lainnya. Meskipun demikian, dia sebenarnya peduli pada Basara dan para besti. Maria sangat bersalah karena menipu mereka. Ketika Zulgia datang untuk mengambil kekuatan Raja Iblis yang diwarisi Mio. Sebagai pengasuh Mio, Maria mengutamakan keselamatannya di atas dirinya sendiri. Bahkan dia tidak memberitahu Basara tentang sifat sebenarnya dari fakta kontrak Tuan Hamba, sampai Maria bisa sepenuhnya mempercayai Basara. Lantas Maria memilih mempercayai ucapan Basara, dan ia berubah pikiran. Sialnya ketika Yuki dan Mio hendak mencari Basara, mereka malah terjebak dengan lingkaran sihir. Baik tubuh Yuki maupun tubuh Mio tidak bisa bergerak sama sekali. Zulgia pun muncul dan mengatakan dia akan menjadikan Yuki dan Mio sebagai pelayannya. Sontak saja kedua gadis tidak sudi bersama Zulgia, si iblis yang jahat. Kemudian Zulgia menghukum Zez dan hendak membunuhnya. Bagi Zulgia, Zez adalah bawahan yang tidak setia pada tuannya. Sebab Zez iri dengan hubungan Mio dan kawan-kawan saat bersama Basara. Maka Zulgia tidak membutuhkan orang seperti Zez berada di dekatnya. Ketika Zulgia mengaktifkan sihirnya, membuat ketiga wanita ini tidak berdaya. Tiba-tiba muncullah Basara menggunakan sihir pelenyap membuat kekuatan Zulgia sirna. Tidak tinggal diam, Zulgia menghipnotis Basara agar mengikuti kata-katanya. Alhasil Basara terperdaya dengan sihir Zulgia. Lantas Basara menolak sihir Zulgia dan memilih melawannya.
Seperti biasa, iblis selalu memperdaya manusia. Zulgia mencoba membuat Basara marah dengan cara menolok-olok bokapnya. Sontak saja, Basara pun tidak terima jika bokapnya dibawa-bawa dalam pertarungan. Nama besar yang dimiliki oleh Pak Jin didapatnya dari kerja keras melawan klan iblis. Bahkan iblis Wilbert takut pada Pak Jin kala itu. Sepertinya kekuatan Zulgia amat kuat dan tidak sebanding dengan Basara. Dari pertandingan awal saja, tampak Zulgia mampu membuat Basara tidak berdaya. Kali ini nyawa Basara sedang dipertaruhkan. Dengan cara licik, Zulgia menanamkan pikiran nakal di hati Basara. Hipnotis Zulgia ini mampu membuat Basara tidak berkutik sama sekali. Kondisi kritis yang dilalui Basara membuat para hero mengkhawatirkannya. Serangan dahsyat Zulgia membuat tubuh Zez terhempas ke portal. Lalu segera Basara menyelamatkan Zez dari sihir seiblis jahat. Kemudian Maria turun tangan dan membantu geng Basara melawan Zulgia. Sampai sekarang ancaman Zulgia masih berlaku terhadap Maria. Dia akan membunuh ibunya jika Maria berani melawan. Si jahat Zulgia menunjukkan video rekaman ibunya Maria yang telah mati. Sontak saja Mio sangat marah dan berubah menjadi strong. Kekuatan Mio bangkit dari rasa amarahnya atas tindakan Zulgia pada Maria. Alhasil Zulgia tidak mampu melawan kekuatan besar milik Mio. Karena kan sangat dendam, Mio ingin membunuh Zulgia. Namun dihadang oleh Basara. Sebab dia tidak ingin Mio mengalami rasa penyesalan nantinya. Dahulu juga, Basara mengalami hal yang serupa hingga membuat teman-temannya terluka. Maka Basara tidak ingin Mio menjadi sosok dirinya di masa lampau. Setelah berhasil merendam amarah Mio, kesempatan bagi Zulgia melarikan diri. Yuki hendak menangkapnya, namun dilarang Basara. Sebelumnya Basara melakukan perjanjian pada Takigawa alias Lars. Jika Lars membantu Basara menemukan Mio, maka dia harus menyerahkan Zulgia kepadanya. Lars ingin membunuh Zulgia dengan tangannya sendiri. Setelah itu Lars menemukan Zulgia yang sedang dalam pelarian. Zulgia kaget mengapa Lars masih hidup. Lantas Lars menjelaskan yang dibunuh Zez kala itu adalah kloningannya. Sementara ibunya Maria berhasil selamat keluar dari kurungan karena bantuan Lars. Lalu ibu bergabung dengan Maria dan kawan-kawan untuk keluar dari tempat berbahaya itu. Ternyata kastil Zulgia hanyalah sihir belaka. Sebenarnya mereka berada di dalam monster iblis yang sangat mengerikan. Lars murka mengetahui kebiasaan Zulgia yang semakin menjadi-jadi. Di keadaan genting itulah, Basara mengatakan akan menghancurkan inti tubuh monster dengan jurus pelenyap. Mio melarang Basara melakukannya karena bahaya. Setidaknya Mio harus ikut membantu Basara mencari inti si monster. Begitu pula Yuki yang mengatakan dia akan menemani Basara dan Mio agar tugas mereka cepat terselesaikan. Sementara Maria diminta untuk menjaga sang ibu. Di kesempatan itulah, Maria meminta maaf pada Mio karena telah mengkhianatinya. Mio tidak mempersoalkan kesalahan Maria karena mereka adalah saudara. Lalu Maria meminta Sheila menceritakan kisah Maria kecil kepada mereka nanti setelah berhasil keluar dari tempat itu. Secara sukarela, Zez menawarkan bantuan agar Basara dan kawan-kawan bisa mencapai inti monster. Zez tidak berdaya lagi karena dia telah dicampakkan oleh tuannya sendiri. Tindakan Zulgia yang membawa monster buas ke dunia membuat Lars marah padanya. Bagi Zulgia, menyiksa mangsa adalah prioritas nomor 1. Zulgia tidak akan membiarkan Basara dan kawan-kawan keluar dalam keadaan selamat. Zulgia mengungkap pengkhianatannya dengan menggunakan seekor binatang besar dari dunia bawah sebagai kekuatan rahasianya, yang kini mengancam akan melahap seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa Zulgia adalah seseorang megalomania yang ingin mendominasi dunia bawah dan dunia manusia. Sementara di dalam perut monster, Basara berusaha menyelamatkan teman-temannya. Begitu pula para harem yang selalu mendukung keputusan Basara. Namun proses menuju inti monster ini sangatlah sulit untuk ditempuh. Yuki mengatakan akan menghadang para monster.
Lalu Yuki meminta Basara dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka. Sebab waktu yang dimiliki sangatlah sempit. Basara meminta agar Yuki berhati-hati, jangan sampai dia meninggoy. Yuki mengatakan dia akan baik-baik saja dan melindungi Mio bersama Basara. Kemudian Zest menemukan titik si monster. Di sana terdapat banyak mumi yang mirip dengan Zest. Mendadak para mumi hidup menyerang mereka. Zest meminta Mio dan Basara dengan sikap membantai para mumi. Waktu mereka amatlah singkat. Terjadilah pertarungan yang sengit antara pihak Basara dan kawan-kawan melawan mumi yang mirip Zest. Segalanya menjadi lebih menarik ketika mereka menemukan sekumpulan klon Zest yang setengah jadi. Namun mengejutkan ketika Zest mengungkapkan bahwa dia diciptakan oleh Zulgia. Zest mengarahkan Basara harus terus menerobos ke depan. Sistem kekebalan tubuh si monster ini sangatlah kuat. Zest dengan gesit menggunakan sihirnya mengalahkan para mumi. Lalu mereka tiba di inti monster. Basara meminta kedua wanita menutupi inti monster. Namun si monster malah menyerang mereka. Lantas Zest mengatakan akan menghentikan agar Basara bisa melenyapkan kekuatan inti monster. Basara menolaknya sebab nyawa Zest akan dalam bahaya. Lalu Zest menceritakan sebenarnya mumi yang dilawan mereka tadi adalah dirinya sendiri. Zest diciptakan dari organisme sihir dari Zulgia. Sebab Zulgia selalu tidak puas pada ketidaksempurnaan dalam hati Zest. Makanya Zest diciptakan sebagai prototipe untuk menguji setiap kesalahan. Lantas Zest meminta Basara tidak perlu memikirkan keselamatan dirinya. Namun Mio menyela ucapan Zest. Mio kesal jika Zest ingin mengorbankan diri karena penyesalannya. Mio mengatakan bukankah Zest takut mati. Kemudian Mio mengungkit perasaan Zest yang iri dengan hubungan Basara dan para haremnya. Hal itu menandakan bahwa Zest masih memiliki hati nurani. Mio tidak akan membiarkan Zest untuk mengorbankan dirinya. Setelah itu Zest mengucapkan aba-aba agar Basara memasang sihir pelahap kekuatan. Kemudian Basara melakukan aksinya menaklukkan si monster. Dari kejauhan Lars dan Zulgia memperhatikan keadaan Basara dan kawan-kawan. Ternyata Basara mampu menumbangkan si monster hingga KO. Sontak saja Zulgia auto terpelongo melihat monster terkuat mampu dikalahkan Basara and the gang. Setelah itu Lars membawa Zulgia ke ruangan untuk disiksa. Sementara para harem berhasil selamat. Zest terkejut sudah berkali-kali Basara menyelamatkannya. Maka Zest memutuskan akan mengabdi pada Basara. Lars mengatakan ada seseorang yang ingin menyaksikan kematian Zulgia. Lantas si licik berpikir akan memanipulasi pikiran mereka. Lalu Zulgia akan melarikan diri setelah kekuatannya terkumpul. Sialnya yang datang malah Basara. Alhasil Zulgia harus menelan pil kekecewaan. Tidak kehabisan akal, Zulgia menawarkan kesepakatan pada Basara agar dia bisa memiliki kekuatan Wilbur. Zulgia ingin seperti Lars yang melakukan kerjasama dengan Basara. Sebagai jaminannya, Zulgia akan memberikan informasi yang lebih up-to-date yang diberikan kepada Lars. Hanya saja, Lars sudah muak mendengar ocehan Zulgia. Segera Lars memusnahkan Zulgia dengan cara menghancurkan kepalanya. Ketika di jalan, Basara bertanya-tanya, apa yang dilakukannya ini adalah jalan yang benar. Sesampainya di rumah, Basara disambut Yuki dan Zest. Yuki bertanya dari mana saja Basara hingga pulang larut. Basara menerangkan kalau dia ada janji temu dengan salah satu kaki tangannya, yaitu saat mengalahkan Zulgia. Lalu Yuki bertanya pada Basara apa yang akan dilakukan mereka setelah mengalahkan Zulgia. Sudah pasti musuh lainnya pasti akan berdatangan karena Mio masih memiliki kekuatan dari Wilbur. Setelah itu Basara mengatakan dia akan memeriksa keadaan Mio dan Maria. Jika terjadi sesuatu, maka Yuki diminta untuk segera mengabari Basara. Ketika Basara mengecek ke kamar, Maria sedang tertidur bersama ibunya. Lalu Basara membuatkan susu panas untuk Mio. Basara mengetahui kalau Mio masih mengkhawatirkan sosok iblis lain yang mengincarnya. Lantas Basara mengatakan kalau Mio tidak perlu khawatir. Apalagi sekarang begitu banyak teman yang setia kepada Mio.
Kemudian Mio membahas mengenai faksi moderat yang akan membawa ibunya Maria. Mio berusaha agar Sheila tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Mendengarnya membuat Basara mengelega. Mio telah melakukan hal baik. Setelah itu Basara teringat akan pesan Lars dan Maria mengenai efek ritual yang dilakukan Basara dan Mio. Demi melindungi Mio, maka Basara harus memiliki ikatan batin dengannya. Basara harus melakukan hal yang mustahil untuk melindungi anggota keluarga barunya. Hanya saja ketika sadar perbuatannya kelewatan, Basara auto menghentikannya. Suasana canggung pun terjadi di antara kedua mereka. Alhasil para harem pun bertengkar memperebutkan Basara. Lantas Basara bingung harus berbuat apa. Segera Basara mencari Maria dan memintanya untuk menengahi kegaduhan. Bukannya membantu, Maria malah membuat api cemburu menyala di antara Mio dan Yuki. Tiga kocak mereka ini membuat suasana rumah jadi makin ramai. Setelah itu Basara pun mengangkat Zez dan kawan-kawan menjadi pelayannya. Tidak lama kemudian Basara mendapatkan pesan dari bokapnya. Kita diperlihatkan Raja Iblis Leonhard yang terlihat gusar atas berita kematian dari Zulgia. Leonhard meminta anak buahnya mencari tahu kejadian sebenarnya. Ketika hendak memasuki Sigasana, Leonhard melihat pasukan iblis yang pada tewas. Ternyata cuy, Pak Jin datang berkunjung menemui Raja Iblis. Pak Jin mengucapkan terima kasih atas perbuatan Leonhard pada anak-anaknya. Leonhard dengan santunya duduk di Sigasana sembari melihat ke arah Raja Iblis. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Anime ini sepertinya merupakan anime yang agak umum cuy. Sebagian besar ceritanya berkaitan dengan MC yang dikelilingi oleh para harem. Serial ini merupakan kombinasi terbaik dari genre supernatural dan komedi kalau menurut Mimin. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar saja di kolom komentar. Pastinya cuy, anime ini dalam setiap kisahnya ada beberapa adegan fanservice yang berlebihan lah. Kisah masa lalu dari protagonis yang belum terkuak dari awal juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton untuk menyaksikan sampai akhir.